Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan cerita dari masa depan di saat penduduk bumi sudah sangat banyak, polusi dan wabah penyakit di mana-mana. Film ini berjudul Elysium yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini disutradarai oleh Neil Blomkamp, dibintangi oleh Matt Damon, Sharlto Copley, dan Alice Braga. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur. Di masa depan, bumi yang kotor dan penuh polusi diperparah dengan populasi umat manusia yang sudah melebihi batas, membuat banyak sekali orang terkena wabah penyakit dan hidup sengsara. Sementara itu, orang-orang terkaya di bumi pindah keluar angkasa dan tinggal di stasiun luar angkasa yang bernama Elysium. Di sana, para orang-orang kaya itu tinggal di pemukiman yang nyaman, hijau, dan sangat modern. Untuk beberapa saat, warga Elysium turun ke bumi untuk mengawasi bisnis mereka. Di dalam Elysium, orang-orang menikmati gaya hidup yang sangat mewah. Tidak ada satu orang pun yang cacat atau terkena penyakit, karena di dalam Elysium terdapat kapsul medis yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Di bumi, seorang anak yatim piatu yang bernama Max berjanji pada temannya yang bernama Frey bahwa suatu hari nanti Max akan membawa Frey pergi ke Elysium. 15 tahun kemudian, Max yang kini sudah dewasa bersiap-siap pergi ke tempat kerjanya. Namun di tengah perjalanan, Max dan warga lain digeledah oleh robot-robot polisi yang melakukan patroli. Max mencoba melawan, namun akibatnya dia dihajar sampai lengannya cedera. Max pun pergi ke klinik untuk mengobati cedera di lengannya. Di dalam klinik yang penuh sesak ini, Max bertemu kembali dengan Frey, teman masa kecilnya. Kini Frey menjadi seorang perawat. Max senang bisa kembali bertemu dengan Frey setelah sekian lama berpisah. Max pun mengajak Frey untuk makan malam besok sepulang kerja. Max kemudian bergegas pergi ke tempat kerjanya. Max yang terlambat langsung dimarahi mandor culas yang mengancam akan memotong gaji Max karena berangkat terlambat. Max bekerja di Armadin Robotics, sebuah perusahaan teknologi yang membuat robot-robot dan aneka teknologi terbaru. Di ruangan atas, CEO perusahaan yang bernama Carlyle mengawasi para pekerja dari jauh. Di sini Max bertugas memanggang robot di dalam ruang radiasi. Di tengah kota, seorang hacker yang bernama Spider dan anak buahnya membawa beberapa warga sipil dengan dibekali identitas palsu di lengannya masuk ke dalam 4 pesawat. Spider mengirim pesawat-pesawat itu terbang menuju Elysium melalui jalur ilegal. Di dalam Elysium, sang menteri pertahanan yang bernama Delacorte mendapat laporan ada 4 pesawat tak dikenal yang terbang mendekati Elysium. Delacorte langsung memerintahkan agen rahasia yang bernama Kruger yang saat ini ada di bumi untuk menembakkan rudal penghancur. Rudal-rudal itu berhasil menghancurkan 3 pesawat. 1 pesawat berhasil menghindar dan melakukan pendaratan darurat di permukaan Elysium. Beberapa pasukan robot pun dikirim untuk menangkap mereka, yang bernama Julio. Julio mengajak Max beraksi mencuri mobil seperti yang pernah mereka lakukan dahulu kala. Namun Max menolak. Max tidak ingin masuk penjara lagi. Max hanya ingin menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. Keesokan harinya, Max kembali bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Max bekerja seperti biasanya, namun kali ini pintu ruang radiasi tidak bisa menutup, tersangkut sesuatu. Si mandor culas pun menemui Max. Mandor itu menyuruh Max mengatasi pintu itu. Jika tidak, dia akan memecat Max dan mencari orang lain yang akan menggantikannya. Max yang tidak ingin kehilangan pekerjaan terpaksa masuk ke dalam ruang radiasi untuk menyingkirkan benda yang mengganjal pintu. Tiba-tiba pintu itu tertutup. Max terperangkap di dalamnya. Max pun terpanggang radiasi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ruang radiasi terbuka. Max dibawa oleh robot menuju ruang medis. Robot itu memberitahu Max kalau Max telah terpapar radiasi dengan dosis yang mematikan. Dalam 5 hari, semua organ di tubuh Max akan rusak. Max akan mati 5 hari lagi. Dari dalam ruangan itu, Max melihat Carlyle yang tidak memperdulikan kondisinya. Carlyle malah menyuruh mandor segera mengeluarkan Max karena mengotori pabriknya.
Di dalam, Max mendapat obat agar dia bisa berjalan lagi, namun 5 hari lagi dia tetap akan mati. Di dalam Elysium, Delacourt disidang oleh Presiden Patel, pemimpin Elysium. Patel tidak suka dengan kelakuan Delacourt yang menghancurkan 3 pesawat seenaknya sendiri. Patel juga tidak suka Delacourt masih mempekerjakan agen psikopat Kruger yang sangat berbahaya. Delacourt berdalih bahwa apa yang dia lakukan semata-mata hanya ingin melindungi anak cucunya yang tinggal di dalam Elysium. Namun Presiden Patel tetap memperingatkan, jika Delacourt bertindak sembarangan lagi, Patel tidak segan-segan akan memecatnya dari kementerian. Di bumi, dengan tertatih-tatih, Max pulang ke rumahnya. Julio yang khawatir langsung membantu Max membawanya masuk ke dalam rumah. Max selalu menjelaskan kalau 5 hari lagi dia akan mati gara-gara terpapar radiasi mematikan. Max selalu teringat kapsul medis di dalam Elysium yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Kebetulan Max kenal dengan hacker Spider yang bisa membantunya terbang menuju Elysium. Di dalam rumah sakit, Frey memandangi anaknya yang menderita leukemia. Dokter di rumah sakit menyuruh Frey membawa anaknya pulang karena rumah sakit tidak bisa menampung pasien lagi. Di tempat lain, Julio membantu Max menemui Spider di dalam markasnya. Di hadapan Spider, Max meminta Spider membantunya untuk terbang menuju Elysium. Spider tidak bisa membantu Max begitu saja karena biayanya sangat mahal dengan resiko yang sangat besar. Spider pun memiliki ide. Spider meminta Max membantunya menjalankan sebuah misi, yaitu mencuri data yang ada di dalam otak salah satu orang kaya warga Elysium yang turun ke bumi. Karena di dalam otak orang kaya itu terdapat data rekening bank, password, dan data-data login yang bernilai miliaran dolar. Max pun setuju, dengan syarat orang yang akan dia bajak otaknya adalah Kal-El, mantan bosnya sendiri. Melihat kondisi tubuh Max yang lemah, Spider menyuruh anak buahnya untuk memasangkan armor robot yang bisa menambah kekuatan Max agar siap untuk beraksi. Di dalam Elysium, Delacourt melakukan pertemuan rahasia dengan Kal-El. Ternyata, Kal-El adalah orang yang mendesain dan membuat sistem komputer utama di Elysium. Delacourt meminta bantuan Kal-El untuk memprogram ulang sistem di Elysium, membuat Delacourt menjadi presiden. Dengan imbalan, Elysium akan bekerja sama secara eksklusif dengan perusahaan Kal-El selama 200 tahun ke depan. Kal-El pun setuju. Kal-El akan pergi ke bumi untuk mengambil dan menyimpan data penting Elysium ke dalam otaknya, lalu kembali ke Elysium untuk melakukan kudeta ini. Di bumi, Spider memerintahkan anak buahnya untuk memasang alat di kepala Max untuk menyimpan isi otak target nantinya dan memasang armor di tubuh Max agar bisa bergerak lincah untuk menjalankan misi. Keesokan harinya, Max pun kembali siuman. Di dalam pabrik, Kal-El mendownload program untuk merestart ulang Elysium ke dalam otaknya dengan bantuan suatu alat. Program itu diberi proteksi yang mematikan. Di tempat lain, Max, Julio, dan 2 anak buah Spider bersiap-siap untuk beraksi. Mereka berempat langsung bergegas menuju pabrik milik Kal-El. Sesampainya di sana, setelah beberapa saat menunggu, mereka melihat pesawat yang dinaiki Kal-El terbang menuju Elysium. Max langsung memasangkan bom di badan pesawat itu. Setelah menjauh dari pabrik, bom pun diledakkan. Pesawat itu pun terpaksa mendarat darurat. Menyadari hal itu, Delacourt langsung menelpon Kruger, meminta Kruger melindungi Kal-El yang sedang dalam masalah. Delacourt mengirim pesawat dan 2 anak buah Kruger untuk menjalankan misi ini. Sementara itu, Max dan yang lain bersiap di sekitar pesawat milik Kal-El. 2 robot polisi lalu keluar dari dalam pesawat menembaki Max. Max pun membalas serangan itu dengan peluru bom. Serangan itu berhasil menghancurkan salah satu robot polisi. Max dan Julio kemudian membobol pesawat untuk mengeluarkan Kal-El. Tiba-tiba satu robot polisi muncul menembaki mereka. Anak buah Spider menembaki robot polisi itu membabi buta hingga mengenai dada Kal-El. Max selalu menghajar robot itu dengan tangan kosong. Dengan susah payah, Max mencabut kepala robot untuk menonaktifkannya. Max lalu memeriksa kondisi Kal-El yang sekarat. Mereka bergegas mendownload isi otak Kal-El dan memasukkannya ke dalam kepala Max. Proses pemindahan data itu pun selesai.
data itu berhasil masuk ke kepala Max. Namun ternyata data itu diproteksi, alias tidak bisa diakses sembarang orang. Tiba-tiba pesawat milik Kruger datang di lokasi. Di saat yang sama, Max mengalami sakit kepala yang hebat. Kruger lalu menembak anak buah Spider yang kabur dan meledakkannya. Julio memampah Max masuk ke dalam mobil, namun Kruger meledakkan mobil itu hingga terbalik. Kruger juga menembaki rekan Max yang mencoba kabur. Setelah Max keluar dari dalam mobil, Kruger langsung menghampirinya. Di saat Max terdesak, Julio menyerang Kruger. Akibatnya, Kruger menusuk Julio hingga tewas. Max lalu menembaki Kruger dengan peluru bom, namun Kruger berhasil menghindar menggunakan perisai. Melihat kesempatan ini, Max pun kabur. Delacorte menyuruh Kruger mengejar Max sampai dapat karena Max telah mencuri data yang sangat penting di kepalanya. Carlyle pun akhirnya tewas karena luka tembak. Dengan tertatih-tatih, Max berusaha kabur ke pusat kota. Di dalam pesawat, Kruger sadar kalau Max telah mencuri data yang bisa memprogram ulang Elysium. Kruger lalu mengirim beberapa drone pengintai ke semua penjuru kota. Di dalam Elysium, Delacorte memerintahkan anak buahnya mematikan sistem penerbangan. Tidak ada yang boleh terbang ke angkasa sebelum Max berhasil ditangkap. Di tempat lain, Spider kaget melihat sistem penerbangan dinonaktifkan oleh pemerintah. Di depan rumah sakit, Frey menemukan Max yang tak berdaya. Frey membawa Max ke dalam rumahnya untuk dirawat. Frey mengobati luka-luka di tubuh Max. Keesokan harinya, Max kembali siuman. Max bercerita kalau dia sedang sekarat. Max berencana meminta bantuan Spider untuk membawanya ke dalam Elysium guna menyembuhkan radiasi di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Frey memohon kepada Max untuk membawa putrinya ikut serta, karena putri Frey menderita leukemia. Namun Max menolak karena itu sangat berbahaya. Max sendiri tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak. Max kemudian pergi meninggalkan Frey begitu saja. Di jalanan, Max melihat drone milik Kruger mengikutinya. Max langsung melempari drone itu hingga jatuh. Kruger yang sudah mengetahui posisi Max langsung mendaratkan pesawatnya. Kruger masuk ke dalam rumah Frey. Kruger menginterogasi Frey kemana Max pergi. Frey yang ketakutan menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Max pergi begitu saja. Kruger yang kesal langsung menangkap Frey dan anaknya, memasukkan mereka ke dalam pesawat untuk dijadikan sandera. Di tempat lain, Max masuk ke dalam markas Spider. Max memaksa Spider mengirimnya ke Elysium karena sudah berhasil menjalankan misi. Spider tidak bisa melakukannya karena pemerintah telah memblokir penerbangan ke luar angkasa. Pasti informasi yang ada di dalam kepala Max sangatlah berharga sampai-sampai pemerintah memblokir penerbangan ke luar angkasa. Spider pun mencoba memeriksa data di kepala Max. Spider terkejut melihat ternyata data itu adalah data yang bisa mengambil alih seluruh sistem di Elysium. Dengan data itu, Spider bisa membuat semua penduduk bumi menjadi warga Elysium. Data itu bisa menyelamatkan semua orang. Max kemudian bertanya kapan mereka bisa terbang menuju Elysium. Spider menjawab, paling tidak 5 hari, Spider akan bisa menghack sistem penerbangan agar bisa dibuka lagi. Max pun marah karena dia tidak punya waktu sebanyak itu. Max akan segera mati karena radiasi. Max kemudian berkata kalau dia akan ke Elysium bagaimanapun caranya. Nanti jika sudah sampai di sana dan telah menyembuhkan diri, Max akan menyerahkan semua data itu kepada Spider, terserah mau diapakan. Sebelum pergi, Spider menempelkan alat pelacak di punggung Max. Max kemudian berjalan kembali mendekati drone milik Kruger, memberi sinyal. Kruger yang melihat siaran di drone miliknya itu langsung mendaratkan pesawat untuk mendekati Max. Setelah mendarat, Max memberitahu Kruger kalau dia menyerah. Max akan ikut kemanapun Kruger membawanya. Kruger lalu membawa Max masuk ke dalam pesawat dan melapor kepada Delacorte kalau dia telah menangkap Max. Delacorte pun membuka kembali sistem penerbangan ke angkasa. Delacorte menyuruh Kruger membawa Max terbang menuju Elysium. Spider lalu sadar kalau sistem penerbangan telah kembali dibuka. Setelah mengecek alat pelacak, Spider melihat Max terbang menuju Elysium. Spider pun langsung menyiapkan pasukan dan ikut terbang mengejar Max menuju Elysium. Di atas, saat pesawat Kruger hampir mendarat di Elysium, terjadi ketegangan.
Max melempar granat ke arah Kruger dan menghancurkan wajahnya. Pesawat itu pun mendarat darurat di Elysium. Max berusaha mengeluarkan Frey dan putrinya dari dalam pesawat, namun dia dihajar anak buah Kruger hingga pingsan. Di luar, Frey membawa putrinya masuk ke salah satu rumah. Frey menaruh putrinya di kapsul medis. Namun kapsul itu mendeteksi bahwa putri Frey tidak memiliki identitas warga Elysium. Kapsul itu pun tidak bisa digunakan. Frey dan anaknya kemudian berhasil ditangkap. Beberapa saat kemudian, Max terbangun di dalam pusat data Elysium. Delacorte menyuruh petugas mendownload data di kepala Max. Namun resikonya, jika data diunduh secara paksa, maka otak Max akan rusak alias Max akan mati. Delacorte tidak peduli, dia tetap menginginkan data itu. Di luar, Spider dan anak buahnya berhasil mendarat di Elysium. Mereka pun bergegas melacak keberadaan Max. Di tempat lain, anak buah Kruger memasukkan Frey dan putrinya ke dalam penjara. Mereka lalu menempatkan tubuh Kruger ke dalam kapsul medis. Ternyata jantung Kruger masih berdetak. Kapsul medis lalu memperbaiki kerusakan di wajah Kruger, menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Kruger pun kembali sadar. Di dalam pusat data, Max berhasil melepaskan diri. Max lalu bertanya di mana mereka menangkap Frey. Petugas yang ada di sana memberitahu di mana Frey ditahan. Max pun langsung bergegas menyelamatkan Frey. Di tempat lain, Delacorte menemui Kruger. Delacorte marah karena Kruger tidak bisa menjalankan misi ini secara rahasia dan malah membuat kekacauan. Secara mengejutkan, Kruger malah menusuk leher Delacorte hingga tewas. Kruger ternyata berniat menguasai Elysium dengan data yang ada di kepala Max. Anak buah Kruger langsung melakukan penyerangan di pusat kontrol Elysium dan menyerang para politisi. Max lalu melihat Spider di layar CCTV. Max menghubungi Spider, memberitahu di mana lokasinya berada. Di tempat lain, Kruger memasangkan armor robot di tubuhnya. Kruger kemudian pergi untuk mencari keberadaan Max. Di saat anak buah Kruger hendak mendekati Frey, Max langsung muncul menyelamatkan Frey. Max menghajar anak buah Kruger itu. Max mengambil senjata dan menembakinya hingga hancur. Max lalu membawa Frey dan putrinya untuk kabur. Max menyuruh Frey pergi ke permukaan untuk memasukkan putrinya ke dalam kapsul medis. Max sendiri akan mengakses pusat sistem Elysium agar putri Frey bisa disembuhkan. Di dalam lorong, Max bertemu dengan Spider dan anak buahnya. Max menyuruh anak buah Spider membantu Frey dan anaknya, sementara Spider ikut dengan Max menuju ruang pusat sistem Elysium. Mereka pun mulai bergerak menuju pusat sistem Elysium. Tiba-tiba Kruger muncul dan langsung menyerang mereka. Max mencoba menembaki Kruger, namun Kruger berlindung menggunakan perisai. Max dan Spider langsung bergerak kabur menuju ruang pusat sistem Elysium. Kruger yang telah kembali bangkit melompat menghentikan Max. Max dan Kruger pun bertarung dengan sengit. Max tak berdaya menghadapi Kruger yang jauh lebih kuat. Max berusaha melawan, namun Kruger menendang Max hingga tak berdaya. Melihat tubuhnya mengeluarkan darah, Max yang marah langsung melompat melepaskan kabel armor di kepala Kruger. Melihat Kruger yang sudah tak berdaya, Max memasang granat di tubuh Kruger dan melemparnya. Bom pun meledak menghancurkan tubuh Kruger. Spider kemudian langsung memampah Max masuk ke dalam ruang pusat sistem Elysium. Di permukaan, Frey berlari membawa putrinya yang sekarat menuju kapsul medis. Di dalam ruang pusat sistem Elysium, di saat Spider akan mendownload data di kepala Max, Spider memberitahu kalau aksi ini akan membunuh Max. Max tidak akan selamat. Namun Max tetap memaksa Spider melakukannya. Max ingin Spider membuat semua orang di bumi menjadi warga Elysium. Max lalu menelpon Frey, berpamitan untuk terakhir kalinya. Max ingin apa yang dia lakukan ini bisa berguna bagi seluruh umat manusia. Spider lalu mulai mengunduh dan memprogram ulang Elysium. Max pun akhirnya tewas. Presiden Patel dan pengawalnya kemudian masuk untuk menangkap Spider. Di permukaan, secara mengejutkan, putri Frey telah terdeteksi sebagai warga Elysium. Kapsul medis pun memproses penyembuhan leukemia di tubuh putri Frey itu. Setelah selesai, putri Frey kembali siuman. Dia sudah sehat seperti sedia kala. Di dalam ruang pusat sistem, robot-robot lalu datang menyelamatkan Spider. Ternyata Spider memprogram kalau saat ini dia adalah Presiden Elysium.
Spider mengirim puluhan pesawat menuju bumi. Pesawat-pesawat itu berisi puluhan kapsul medis yang akan menyelamatkan penduduk bumi yang menderita penyakit serius. Dan berakhirlah alur cerita film Elysium ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jagalah kesehatan kalian, karena di dunia nyata tidak ada yang namanya kapsul medis.